Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang materi instrumen penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Inferensial. Perkenalkan, saya Afifah Nur Fadilah Hisyam dan rekan saya Naila Hasana. Kami dari kelas 03 Sake 010, Program Studi Akuntansi S1 Universitas Pamulang. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian diperoleh melalui proses pengembangan instrumen. Mengembangkan instrumen penelitian merupakan bagian penting dalam suatu proses atau kegiatan penelitian. Menyusun instrumen penelitian sama halnya dengan menyusun suatu alat evaluasi. Mengevaluasi merupakan kegiatan untuk memperoleh data, dan data tersebut dapat dianalisis atau diukur dengan suatu standar tertentu. Secara umum, instrumen penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes. Instrumen adalah soal yang di dalamnya terdapat item-item atau butir-butir soal. Setiap butir soal mewakili suatu indikator dari jenis variabel tertentu yang hendak diukur. Tes adalah cara atau prosedur yang dapat dilakukan untuk penilaian atau pengukuran dalam bidang pendidikan, yang berupa pemberian tugas baik berupa perintah, instruksi, atau pertanyaan yang dikerjakan oleh tes. Sugiono 2009. Instrumen tes juga dapat dijelaskan sebagai alat ukur di mana peserta atau responden diminta memberikan respon terhadap pertanyaan yang ada dalam instrumen dan menunjukkan kemampuannya semaksimal mungkin. Purwanto 2011. Tes merupakan instrumen yang merangsang seseorang untuk memberikan respon atau menanggapi. Stephen 1990. Sasaran atau objek penelitiannya, terdapat beberapa jenis tes, yaitu tes prestasi, tes kepribadian, tes inteligensi, tes bakat, tes sikap, dan tes minat. Beberapa tahapan yang sebaiknya dilakukan dalam mengembangkan sebuah instrumen tes yaitu: yang pertama, mengidentifikasi variabel yang hendak diukur dengan tes tersebut, misalnya hasil belajar. Yang kedua, merumuskan atau menentukan jenis tes yang sesuai. Yang ketiga, membuat kisi-kisi tes sebagai acuan dan arahan pengembangan instrumen tes. Yang keempat, yaitu membuat tes. Instrumen tes terdapat dua jenis, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif merupakan salah satu jenis tes yang menyediakan kemungkinan respon atau jawaban-jawaban yang akan dipilih oleh peserta tes. Kemudian jawaban tersebut sudah ada atau tersedia dalam tes, sehingga peserta hanya perlu memilih satu dari alternatif jawaban yang telah disediakan dalam tes tersebut. Tiga jenis tes yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjodohkan, tes benar atau salah, tes pilihan ganda. Tes subjektif. Tes subjektif akan berupa soal esai atau uraian. Tes uraian adalah jenis tes di mana responden diminta untuk memberikan jawaban berupa uraian ataupun kalimat yang umumnya relatif panjang. Tes bentuk uraian mengandung suatu tugas atau pernyataan yang jawaban atau pengerjaannya meminta responden untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Ciri-ciri tes uraian biasanya akan dimulai dari kata-kata perintah, misalnya mengapa, uraikan, bagaimana, dan jelaskan. Instrumen non-tes. Yang pertama, angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang berisi sebuah daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden, atau angket juga dapat berisi butir-butir pernyataan yang bisa dipilih oleh responden. Kuesioner berbentuk daftar pertanyaan atau pernyataan akan tergantung dengan kondisi atau kebutuhan yang ingin diketahui oleh peneliti. Tidak ada benar atau salah dalam penentuan hasil angket. Kedua, pedoman wawancara. Dalam metode wawancara, instrumen yang sering digunakan disebut dengan pedoman wawancara. Instrumen wawancara cenderung digunakan dalam penelitian kualitatif. Komunikasi menjadi kegiatan utama dalam proses wawancara. Wawancara juga dapat diartikan sebagai angket lisan. Dialog yang digunakan antar pewawancara
dengan orang yang diwawancara atau terwawancara untuk memperoleh informasi disebut dengan interview. Ketiga, lembar observasi. Observasi dalam sebuah kegiatan penelitian melibatkan seluruh indera untuk proses pengumpulan data. Lembar observasi berisi daftar jenis hal-hal yang kemungkinan terjadi dari kegiatan yang diamati. Lembar observasi akan sangat berperan dalam kegiatan observasi, karena dalam instrumen ini, hal-hal atau data yang diperoleh dari proses pengamatan dapat tercatat dengan baik. Angket atau kuesioner. Yang pertama ada kuesioner terbuka. Responden memiliki kebebasan dalam memberikan respon atau jawaban dengan kalimat responden sendiri. Kuesioner isian sering digunakan untuk menyebut jenis kuesioner ini. Kedua, kuesioner tertutup. Responden hanya memilih pilihan jawaban yang sudah disediakan dalam kuesioner. Kuesioner seperti ini merupakan kuesioner berbentuk pilihan ganda. Ketiga, kuesioner langsung. Responden diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Keempat, kuesioner tidak langsung. Responden diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhubungan dengan dirinya sendiri, melainkan orang yang berkaitan dengan pihak atau orang lain, bukan menilai tentang dirinya sendiri. Kelima, ada checklist. Checklist termasuk ke dalam jenis kuesioner tertutup, yaitu responden diminta memberikan checklist sebagai tanda pada kolom jawaban yang sudah ada dalam angket. Keenam, ada skala bertingkat. Meminta jawaban responden dengan pernyataan bertingkat. Kuesioner ini sering menggunakan skala sikap. Skala sikap yang digunakan mencakup rentang tertentu, misalnya sangat setuju hingga atau angket yang menggunakan pilihan tidak pernah hingga selalu. Keunggulan dan kekurangan kuesioner. Keunggulan kuesioner. Yang pertama yaitu peneliti dapat tidak hadir langsung ketika proses pengambilan data. Yang kedua yaitu angket dapat dibagikan secara bersama-sama pada kelompok. Yang ketiga, waktu pengambilan data fleksibel. Yang keempat, pengisian dapat dilakukan dengan penggunaan anonim, sehingga menjamin rahasia identitas responden yang keberatan jika data dirinya diketahui. Yang kelima, pertanyaan dapat dibuat dalam standar tertentu sehingga tidak bertele-tele. Berikutnya yaitu kekurangan kuesioner. Yang pertama adalah seringkali pertanyaan dalam angket tidak diisi penuh oleh responden karena responden yang kurang teliti. Yang kedua yaitu responden kadangkala tidak jujur dalam pengisian angket dan mengarahkan kepada pilihan yang dianggap sempurna. Yang ketiga, kuesioner dalam penggunaannya sering tidak kembali kepada peneliti. Yang keempat, responden dengan jenjang pendidikan tertentu mungkin akan kesulitan dalam mengisi kuesioner. Terdapat beberapa langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam pengembangan instrumen penelitian, yaitu yang pertama, menentukan tujuan angket atau kuesioner. Yang kedua, menentukan jenis angket. Yang ketiga, membuat kisi-kisi angket dan mengembangkan indikatornya. Yang keempat, membuat angket dalam butir soal atau pernyataan. Yang kelima, penilaian oleh validator atau ahli. Yang keenam, uji coba instrumen. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan angket adalah format, keindahan, bahasa, warna, gambar, dan kemudahan dalam penggunaannya. Pedoman wawancara. Dalam metode wawancara, instrumen yang sering digunakan disebut dengan pedoman wawancara. Instrumen wawancara cenderung digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara juga bisa diartikan sebagai angket lisan. Dialog yang dilakukan antara pewawancara dengan orang yang diwawancara atau terwawancara untuk memperoleh informasi disebut dengan interview. Berikut adalah contoh dari format atau bentuk pedoman wawancara. Terstruktur. Wawancara terstruktur dikenal juga dengan istilah wawancara terkendali. Wawancara ini didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Responden diminta memberikan jawaban yang spesifik dan terbatas. Pewawancara tidak dibebani dengan menghafal pertanyaan-pertanyaan dikarenakan semua hal yang akan ditanyakan sudah terlis rapi dalam pedoman wawancara. Kelebihan wawancara terstruktur adalah mengurangi kemungkinan responden memanipulasi jawaban karena pewawancara jarang melakukan pendalaman pertanyaan. Selanjutnya, wawancara tidak terstruktur. Secara umum, wawancara ini lebih banyak tidak menggunakan pedoman dan hanya mengalir begitu saja pada permasalahan yang ditanyakan. Keberhasilan wawancara ini ditentukan oleh beberapa hal, yaitu pewawancara harus mampu berkomunikasi dengan baik, menciptakan suasana nyaman dan santai agar jawaban atau tanggapan yang diperoleh dari responden atau pihak yang diwawancarai sesuai dengan maksud pertanyaan dari pewawancara. Lembar observasi. Observasi dalam sebuah kegiatan penelitian melibatkan seluruh indera untuk proses pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam teknik atau metode observasi dapat berbentuk pedoman pengamatan atau disebut sebagai lembar observasi. Berikut adalah contoh lembar observasi. Ada beberapa jenis observasi, yaitu yang pertama menurut peranan observer. Observasi partisipan. Observer melibatkan diri dalam kegiatan yang diobservasi. Observasi non-partisipan. Observer tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang diobservasi dan hanya mengamati secara langsung dari jauh. Observasi kuasi partisipasi. Observer seakan-akan turut berpartisipasi, padahal ia hanya berpura-pura ikut serta agar bisa mengamati secara lebih dekat. Yang kedua yaitu menurut situasinya. Free situation. Observasi dilakukan tanpa adanya batasan waktu. Dilakukan dalam situasi yang bebas dan tidak terdapat hal-hal yang membatasi proses jalannya observasi. Manipulate situation. Observasi dengan situasi yang sengaja dibuat, diciptakan dan bersifat terkontrol. Partial control situation. Peradaan observasi antara free situation dan manipulate situation. Berikutnya yaitu keunggulan dan kelemahan observasi. Keunggulan observasi. Yang pertama, dapat mengetahui kejadian-kejadian yang bersifat penting secara langsung. Yang kedua, merupakan metode yang mampu mendapat berbagai gejala dan data secara langsung dan menyeluruh. Yang ketiga, kegiatan observasi oleh observer tidak terlalu menuju hal-hal yang terlalu tinggi, hanya mengalir dan mengamati hal-hal yang terjadi. Yang keempat, beberapa gejala dicatat secara bersama atau serempak karena sifat observasi yang menyeluruh. Berikutnya yaitu ada kekurangan observasi. Yang pertama, sering ada gangguan muncul dari luar tujuan pengamatan sehingga beberapa kejadian tidak tercatat dengan baik. Yang kedua, jika objek observasi mengetahui dirinya diamati, kemungkinan dengan sengaja ia akan menimbulkan kesan yang menyenangkan sehingga memperlihatkan dirinya sempurna. Yang ketiga, tugas observer dapat terganggu karena observer membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi. Yang keempat, terbatas pada waktu atau durasi kegiatan berlangsung. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.